Perkenalkan, kami dari IPS 1 dan IPS 5 akan menjelaskan tentang sistem gerak manusia. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari Muhammadiyah. Perkenalkan, nama saya Intan Aprilia. Perkenalkan, nama saya Eva Aliasana. Perkenalkan, nama saya Bunga Surani Putri. Perkenalkan, nama saya Adi Firdaus. Perkenalkan, nama saya Alam Nur Al-Kafi. Perkenalkan, nama saya Samuel Taronik. Perkenalkan, nama Aditya Ramdhani. Oke, selamat menyaksikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang optikal, tulang rahang bawah, tulang belikat, tulang selangka, tulang dada, rusuk, tulang pinggul, humerus, radius, kubitum, karpal, metakarpal, falangis, tulang paha, tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tarsal, metatarsal, falangis, dan terakhir tumit. Jadi di sini kita akan menjelaskan fungsi-fungsi tulang-tulang penyusun kerangka manusia. Pertama, tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak dari benturan. Yang kedua, ada tulang orbital. Berfungsi untuk melindungi bagian otak dan memproses penglihatan, serta menyeimbangkan tubuh. Yang ketiga, tulang rahang berfungsi untuk membentuk bagian mulut, memproses mengunyah makanan, melindungi saraf dan otot di sekitar mulut. Lalu ada tulang dada. Berfungsi untuk melindungi otot, organ, dan arteri penting di dalam tubuh. Yang ketiga, selangka. Tulang selangka berfungsi untuk menopang lengan atas dan bahu agar bisa bergerak ke depan, ke belakang, dan berputar sedikit. Lalu ada humerus. Berfungsi untuk membuat berbagai pergerakan yang bisa dilakukan oleh sendi bahu dan sendi siku. Lalu tulang belikat membantu pergerakan korset dan otot di dada agar mampu ke depan ke belakang. Ada juga tulang rusuk. Berfungsi untuk melindungi organ dalam seperti paru-paru dan jantung. Radius berfungsi untuk mendukung pergerakan lengan bawah, termasuk mendukung persediaan siku hingga membantu pergelangan tangan melakukan pergerakan memutar. Begitupun dengan fungsi kabitum. Ada tulang pinggul. Berfungsi untuk penyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan. Dan lalu fungsi falangis memberi struktur pada telapak tangan. Ada juga karpal. Berfungsi sebagai penghubung antara tulang lengan bawah dan tulang jari tengah. Ada juga metakarpal. Berfungsi sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari membentuk rangka tangan. Falangis berfungsi memberi struktur pada telapak tangan. Ada tulang paha. Menopang berat tubuh pada kaki. Tempurung lutut berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Fungsi tulang betis untuk melindungi kaki dari benturan maupun hal-hal lainnya. Fungsi tulang kering menjaga kestabilan dan menopang otot-otot kaki. Lalu ada tarsal. Menahan tubuh ketika tumit menyentuh tanah, yaitu saat dia berjalan. Ada juga metatarsal, menjaga keseimbangan tubuh ketika berjalan, berlari, dan melompat. Ada juga tulang tumit, berfungsi menyangga berat badan seseorang. Dan terakhir, palang berfungsi untuk menumpu berat badan, menjaga keseimbangan saat bergerak, dan terutama ketika berlari dan berjalan. Itulah fungsi-fungsi dari tulang-tulang penyusun kerangka manusia. Otot dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada otot rangka. Otot rangka merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Pengertian dari otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Pada sistem otot manusia, otot rangka menjadi salah satu yang terpenting karena lokasi yang berada pada seluruh bagian tubuh. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Kedua, ada otot jantung. Berbeda dengan otot polos yang dapat ditemukan di beberapa lokasi di dalam tubuh, otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung dan dikontrol oleh sistem saraf otomatis.
Sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut lurid. Susunan serat protein di dalam sel menyebabkan pita terang dan gelap ini. Sel otot jantung berbentuk silindris memanjang dengan satu inti sel di tengah. Yang ketiga ada otot polos. Otot polos dapat ditemukan di dinding organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih, hingga rahim. Tak hanya itu, otot polos juga dapat ditemukan pada mata. Pada organ yang digunakan untuk melihat ini, otot polos berfungsi untuk mengubah ukuran iris atau selaput pelangi dan mengubah bentuk lensa mata. Otot polos pada kulit juga dapat menyebabkan bulu kuduk berdiri saat menghadapi cuaca dingin atau rasa takut yang menghampiri. Namun, pada sistem otot manusia, mekanisme kerja otot polos ini dikendalikan oleh sistem saraf otomatis. Artinya, otot ini bisa bergerak dan dikendalikan oleh alam bawah sadar otak, tanpa perlu Anda kendalikan dengan pikiran sadar. Nah, setelah menjelaskan tentang jenis otot, sekarang saya akan menyebutkan fungsi dari sistem otot pada manusia, yaitu ada 6. Yang pertama, melakukan gerakan pada tubuh. Selanjutnya, mengatur postur tubuh agar tetap tegap, mendukung peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, membantu proses pernapasan, mendukung proses pencernaan pada manusia, dan mendorong bayi saat proses persalinan. Di sini kami akan menjelaskan macam-macam sendi yang terdapat pada sistem gerak manusia. Pertama ada sendi mati. Sendi mati tidak memiliki rongga sambungan, tetapi menyatu dengan adanya jaringan fibrosa. Misalnya kolagen. Sendi ini tetap pada tempatnya sehingga tidak menyebabkan pergerakan. Contoh sendi mati yang paling mudah dikenali adalah sendi yang terdapat pada tengkorak bayi. Saat bayi, bagian tulang-tulang tengkorak di ubun-ubun disatukan secara fleksibel dengan sutura dan kemudian mengeras menjadi tulang saat usia bayi bertambah besar. Contoh lainnya adalah jaringan fibrosa yang menghubungkan tulang gigi dengan rahang. Lalu ada sendi kaku. Sendi kaku merupakan bagian sendi. Nah, sendi ini berupa tulang rawan yang menyatukan antara tulang tanpa rongga sendi. Contoh sendi kaku adalah sendi yang mempertemukan tulang symphysis pubis pada area panggul. Bagian ini sedikit bisa digerakkan meskipun terbatas. Sendi gerak atau sendi sinusoidal berbeda dengan sendi mati dan sendi kaku. Sendi gerak memiliki rongga sendi dan memiliki kemampuan untuk bergerak lebih banyak. Adanya rongga, jaringan fibrosa, dan cairan pelumas pada sendi ini membuat tubuh lebih mudah bergerak. Sendi gerak sendiri memiliki banyak jenis sesuai tipe dan gerakannya. Apa saja? Pertama, ada sendi putar. Sendi putar ciri khasnya adalah memiliki kemampuan untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar atau berotasi. Contoh sendi putar adalah sendi di bagian leher. Sendi putar ini membuat bagian kepala bisa bergerak memutar. Lalu ada sendi geser. Sendi geser bisa dikenali dari bagian tulang yang membentuk gerakan bergeser secara mendatar. Sendi geser bisa dikenali di bagian tulang yang membentuk gerakan bergeser searah secara mendatar. Contoh sendi geser bisa dilihat pada bagian sambungan antara pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Sendi pelana. Sendi pelana membantu pergerakan tulang ke berbagai arah, yakni ke samping kiri dan kanan, serta gerakan ke depan dan ke belakang. Meski cukup fleksibel, sendi ini tidak mampu bergerak muter. Contoh sendi pelana yaitu sendi di bagian pangkal tulang ibu jari. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu, membantu tulang bergerak secara menyerupai pintu yang dibuka tutup. Contoh sendi engsel adalah sendi di bagian lutut dan bagian siku yang bisa membengkok. Kemudian ada sendi gulung. Sendi gulung ditandai dengan adanya rongga sendi dan bagian ujung tulang yang berbentuk bulat. Persendian ini menghasilkan gerak dua sumbu arah fleksibel, kecuali gerak mutar. Contoh sendi gulung yakni sendi yang ada di antara rahang serta tulang telapak tangan dengan ibu jari. Terakhir ada sendi peluru. Sendi peluru merupakan jenis untuk berbagai gerak ke segala arah, termasuk gerak mutar. Sendi peluru memiliki rongga sendi dengan tulang yang ujungnya membulat seperti bola. Contoh sendi peluru adalah sendi di bagian panggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha.
contoh lainnya sendi pada bahu yang hubungan tulang belikat dan tulang. Sekian penjelasan dari kami tentang sistem gerak pada manusia. Sekian, wassalamualaikum Warahmatullahi